Halo adik-adik calon praja PTN dan calon mahasiswa sekolah kedinasan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Solusi Lolos Seleksi dalam sesi 30 soal yang paling sering muncul dalam tes integritas dan kejujuran IPDN dan sekolah kedinasan lain. Dalam kesempatan ini saya akan membahas 30 soal yang paling sering muncul dan bagaimana cara menjawabnya. Ingat, untuk menjawab soal-soal dalam tes integritas, adik-adik tidak harus jujur sejujur-jujurnya. Tapi yang harus adik-adik lakukan adalah bagaimana Anda menunjukkan bahwa diri adik-adik adalah seorang yang memiliki integritas dan memiliki kejujuran. Simak video selengkapnya. Oke adik-adik, mari kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Apakah menurut Anda merapikan tempat tidur di pagi hari adalah pekerjaan berat? Ada 5 pilihan jawaban di sini, dan kalau misalnya masing-masing dari adik-adik itu menjawab dengan jujur, maka kemungkinan jawabannya akan berbeda. Karena ada di antara adik-adik yang memang kadang-kadang melakukan pekerjaan merapikan tempat tidur, atau ada yang tidak pernah sama sekali karena kebetulan memiliki seorang asisten rumah tangga, atau situasinya yang berbeda-beda. Nah, tapi ada satu jawaban yang di sini bisa menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang yang berintegritas. Jawaban yang mana itu? Jawaban D. Tidak sama sekali, karena saya sudah terbiasa melakukannya. Soal nomor 2. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai baik di sekolah. Salah satunya adalah dengan cara menyontek ketika ulangan. Apa pendapat Anda tentang menyontek? Ini pertanyaan yang sangat tricky. Ada 4 jawaban di sini. Menurut saya, untuk menjadi yang terbaik kita boleh melakukan apa saja. B. Menyontek adalah hal biasa. C. Menyontek boleh asal tidak terlalu sering. D. Menyontek adalah perbuatan tercela yang harus dicegah dan diberantas. E. Menyontek itu akar dari korupsi dan kolusi. Oke, dari 5 pilihan jawaban ini menurut adik-adik, yang mana yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. Menyontek adalah perbuatan tercela yang harus dicegah dan diberantas. Meskipun adik-adik pernah menyontek, bukan berarti adik-adik harus menjawab dengan jujur. Tapi jawablah dengan pilihan jawaban yang menunjukkan bahwasanya adik-adik adalah seseorang yang berintegritas, yang memiliki kejujuran. Meskipun kadang-kadang adik-adik tidak jujur di dalam melakukan sesuatu. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Berbuat jahil kepada ibu kantin sekolah dengan membayar lebih sedikit dari makanan yang dimakan. Misalnya pada suatu saat mungkin adik-adik pernah makan 3 gorengan, tapi hanya membayar 2 gorengan. Kebiasaan itu sering dilakukan oleh pelajar di sekolah. Menurut pendapat Anda, perilaku ini adalah A. Kenakalan remaja biasa yang hampir setiap orang pernah melakukannya. B. Bukan tindak kejahatan karena motif pelaku hanya sekedar iseng belaka. C. Merupakan bentuk ketidakjujuran yang tidak boleh terjadi apalagi di lingkungan sekolah. D. Merupakan contoh kejahatan pencurian yang bisa dipidanakan. E. Merupakan tindak kriminal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Oke adik-adik, menurut kalian jawaban mana yang tepat? Oke, C adalah jawaban yang tepat. Merupakan bentuk ketidakjujuran yang tidak boleh terjadi, apalagi di lingkungan sekolah. Baik. Nomor 4 sekarang. Adik Anda
yang masih duduk di bangku SMP mau mengendarai sepeda motor di jalan raya. Karena dia mau membeli keperluan tugas sekolah di supermarket yang jalannya kurang lebih dari 2 km dari rumah Anda. Apa sikap Anda? A. Mengingatkan adik untuk tidak lupa mengenakan helm. B. Mengingatkan adik untuk hati-hati mengendarai motor. C. Melarang adik untuk mengendarai motor sendiri karena belum cukup umur. D. Melarang adik untuk mengendarai motor sendiri karena belum mahir. Atau E. Melarang adik karena Anda tahu ada razia polisi di depan. Menurut kalian, jawaban apa yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah C. Melarang adik untuk mengendarai motor sendiri. Kenapa? Karena belum cukup umur. Jawaban inilah yang menunjukkan kalau Anda memiliki integritas. Masih ingat kan definisi integritas? Oke. Soal nomor 5 sekarang. Apakah Anda pernah membawa pulang buku catatan milik teman tanpa sepengetahuan dia dan baru memberitahu teman tersebut ketika Anda mengembalikannya? Ada 5 pilihan jawaban. A. Pernah sekali melakukannya. B. Pernah beberapa kali. C. Pernah hanya kepada teman yang sangat dekat dengan saya. D. Seingat saya tidak pernah melakukannya. E. Tidak pernah sama sekali. Baik. Mungkin kalau adik-adik menjawab dengan jujur, ada sebagian yang menjawab A karena memang pernah sekali melakukannya. Atau mungkin menjawab B, sering kali melakukannya atau beberapa kali. Atau mungkin C. Oke, tapi jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang yang berintegritas itu adalah jawaban D. Jawaban E. Maka adik-adik harus memilih jawaban E untuk soal seperti ini. Oke? Berikutnya soal nomor 6. Ketika sedang tes atau ulangan sekolah, teman akrab Anda meminta Anda untuk memberitahu jawaban yang dia tidak bisa. Apakah Anda akan membantunya? Oke, di sini hanya saya sediakan 4 pilihan jawaban. A. Saya senang membantu orang lain, apalagi teman akrab. B. Kalau ada kesempatan, saya pasti akan bantunya. C. Saya tidak akan bantu orang untuk tidak jujur. D. Saya tidak akan bantunya dan akan mengingatkannya untuk belajar lebih giat lagi. Oke, coba adik-adik pilih jawaban yang menurut adik-adik menunjukkan kalau adik-adik adalah seorang yang berintegritas. Oke, jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Papa. Saya tidak akan membantu orang untuk tidak jujur. Soal nomor 7. Selama bersekolah, apakah Anda pernah melanggar peraturan sekolah? Ada 5 jawaban di sini. A. Kadang-kadang. B. Jarang. C. Hampir tidak pernah. D. Tidak pernah. E. Tidak ingat. Kalau adik-adik menjawab dengan jujur, pasti jawabannya bervariasi. Lalu, jawaban yang mana? Yang nilainya tinggi dan yang menunjukkan kalau Anda adalah pribadi yang berintegritas. Oke, jawaban yang benar adalah D. Tidak pernah. Soal nomor 8. Pada suatu hari, Anda terlambat sekolah karena bangun kesiangan. Alasan apa yang akan Anda berikan kepada pihak sekolah? Pilihan jawabannya A. Saya akan menjadikan kemacetan lalu lintas sebagai alasan karena biasanya alasan ini bisa dimaklumi dan tidak disanksi. B. Saya tidak akan memberi alasan apapun karena sanksinya sama saja. C. Saya akan mengatakan yang sebenarnya terjadi dan siap menerima konsekuensinya. D. Saya akan menghindari sanksi dengan cara masuk kelas ketika ganti pelajaran. E. Kadang-kadang kita harus punya strategi untuk menghindari sanksi. Menurut adik-adik, jawaban yang paling tepat yang menunjukkan bahwasanya diri Anda adalah berintegritas, jawaban yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah C. Saya akan mengatakan yang sebenarnya terjadi dan siap menerima konsekuensinya. Soal nomor 9.
Pernahkah Anda beradu argumentasi dengan guru Anda mengenai fakta dan data? Pilihan jawabannya A. Saya tidak mau beradu argumentasi dengan guru karena bisa mempengaruhi nilai di raport nanti. B. Saya tidak pernah membantah guru. C. Ketika saya memiliki data yang valid, beradu argumentasi dengan siapapun dan dimanapun bukan merupakan hal yang tabu menurut saya. D. Saya lebih suka berargumentasi dengan guru di luar kelas. E. Berargumentasi dengan guru tidak ada gunanya karena guru memiliki otoritas. Oke, jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kejujuran dan berintegritas adalah jawaban C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10 sekarang. Soal nomor 10. Pernahkah Anda berbohong kepada adik Anda? A. Jawabannya, untuk kebaikan adik saya, kadang-kadang saya harus berbohong kepadanya. Pilihan B, saya sering berbohong kepada adik saya, tapi hanya untuk hal-hal yang sepele. C, saya selalu mengajarkan kepada adik saya untuk tidak berbohong, maka saya tidak pernah dan tidak mau berbohong kepadanya. D, menurut saya berbohong demi kebaikan atau white lie kepada adik boleh-boleh saja. E, dalam keluarga, berbohong kepada yang lebih muda adalah hal biasa. Menurut adik-adik, jawaban yang mana yang menunjukkan bahwasannya Anda adalah orang yang berintegritas dan jujur? Baik, jawaban yang benar adalah C. Oke adik-adik, pembahasan tentang 30 soal yang paling sering muncul dalam tes integritas dan kejujuran. Dalam video ini hanya saya tayangkan 10 soal dan 20 soal berikutnya akan saya tayangkan dalam video berikutnya. Satu hal yang harus adik-adik ingat adalah ketika menjawab soal-soal dalam tes integritas atau tes kejujuran, adik-adik harus selalu mengingat definisi atau arti kata integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dengan ucapan dan tindakan seseorang. Jadi, dan yang harus adik-adik ingat adalah orang yang berintegritas itu selalu menjunjung tinggi norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi, dalam memilih jawaban, tunjukkan bahwasanya adik-adik adalah orang yang menjunjung tinggi nilai atau norma. Dan tunjukkan bahwasanya Anda selalu menerapkan norma-norma itu dalam kehidupan sehari-hari Anda dari kecil. Oke adik-adik. Baik adik-adik, saya rasa semuanya sudah jelas. Dan yang paling penting adalah ingat lagi bagaimana cara menjawab soal-soal di dalam tes integritas dan kejujuran. Semoga video bagian pertama ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya, terutama untuk menghadapi tes integritas dan kejujuran yang akan segera hadir minggu depan. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe demi lancarnya pembuatan video di channel SLS ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya, bagian kedua soal-soal tentang integritas dan kejujuran.